Oke, selamat sore, Miss Sheria. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabar? Luar biasa. Nadia Duria, Sesehi, Iya, Pak. Doria Sisehi. Noa Manga Uge. Noah, Pak. Noah Mege. Gile, sama gile. Ya, kita akan masuk dalam rangka wawancara ya, ujian masuk pasca sarjana Magister Teologi STT Abdisat Medan. Sebelum kita mulai proses wawancara ini, kita berdoa ya. Iya, Pak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sore ini kami boleh bertemu dengan Miss Sheria Hareva yang akan berbincang-bincang dengan hamba untuk memastikan rencananya menjadi calon mahasiswa pasca sarjana magister teologi di STT Absal Medan. Berkati perbincangan kami sehingga kami boleh melampaui dengan baik dan menghasilkan hasil yang terbaik. Berkati Miseria dalam perbincangan kami sehingga dapat memberikan jawaban yang baik dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya. Dari awal hingga akhir kami mohon Tuhan menyertai kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Amin. Ya, In. saya senang bertemu dengan Biseria Areva dalam rangka eh, mengafirmasi dan mengkonfirmasi soal rencana untuk memulai studi di STT Abdi Sabda Medan. Mohon maaf karena acara ini kita majukan dari jam 5 yang seharusnya dijadwalkan, lalu Iya, Pak. percepat jam 4 karena ada tugas yang akan saya laksanakan pada sore hari ini. Nah, Iya, Pak. beberapa catatan yang akan kita coba bincangkan dalam rangka kesediaan dan rencana Miseria untuk bisa memasuki proses tahapan studi di STT Abdi Sabda Medan. Kalau saya lihat data yang ada pada saya bahwa Miseria ini adalah alumni dari STT Sunderman ya, dan Iya, Pak. kalau saya lihat dari data ini Miseria masih baru apa ya, baru selesai ya, Iya, eh, Pak. sekitar kalau nggak salah ini eh, tamat dari STT Sunderman itu tahun 2024. Ini langsung fresh graduate ya. Dan apakah ini sudah menjalani masa calon pendeta atau belum? Belum, Pak. Kebetulan di BNKP masih belum ada penerimaan Hmm, kependetaan untuk tahun ini. oke. Juga Ya, tahun sehingga ini, kemarin. oh, udah 2 tahun tidak ada penerimaan ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian kemarin kalian tamat berapa orang yang tamat? Kemarin Pak, kami tamat itu 6 orang, 3 orang dari kelas kami, 3 orang dari kelas lain. Diikutkan dengan ini ada sekitar 19 orang. Oh, 19 orang untuk alumni 2024 ya? Iya, 6 orang dari angkatan kami, eh, 13 orangnya dari alumni dari senior. Oh, iya, iya, iya. Oke, regulasi di BNKP itu sekali berapa tahun untuk menerima calon pendeta? Apakah itu sekali 2 tahun atau sekali setahun penerimaan calon pendeta di BNKP? Benar, sebelumnya itu setiap 1 kali setahun tahun 2023 itu sempat dikosongkan 1 tahun. Lalu di tahun 2000 kemarin memang
pendaftarannya bulan 5, sedangkan kami baru sidang bulan 7. Juga di tahun ini dikosongkan kembali, dan informasi isu-isu yang kami dengar tahun 2026 juga dikosongkan. Oh, gitu ya. Iya, Eh, Pak. Kalau boleh tahu sekarang pendeta BNKP itu sudah berapa? Berapa ratus orang? Kurang tahu juga sih, Pak. Oh, gitu. Oke, nah itu. Nah, soal aturan di BNKP itu, kalau misalnya seseorang studi pasca sarjana, nanti dia selesai pasca sarjana, apakah itu diterima dari magisternya atau S1-nya kalau melamar jadi calon pendeta nanti? Yang diterima, Pak, dari magisternya. Oh, magisternya ya. Wah, mantap. Ya, Pak. Oke, kita kalau begitu bicara soal magister lah ya. Nah, mengapa pilih STT Absat dan Medan? Di BNKB kan ada magister juga. Bagaimana, Pak? Mengapa memilih ke STT Absat dan Medan untuk mengambil pasca sarjana? Kan ada di BNKB juga. Di Sunderman masih belum dibuka program studi S2 untuk teologi, Pak. Yang Oh, ada, yang ada untuk PAK ya. saya sebenarnya tahu, iya hanya untuk Pak. Kebetulan saya tahu STT Abdi Sabda ini dari sepupu saya, Bapak Pendeta Oklisman Gule. Jadi dialah yang memperkenalkan STT Hmm, di Jeddah. oke. Eh, Mengapa tidak ke STT lain, ke STT Jakarta, STT HKBP misalnya? Eh, Sebenarnya sih Pak, karena memang dari awal yang diperkenalkan oleh Bapak Pendeta ini, komitmen saya fokusnya cuman di STT ini. Juga ada beberapa pertimbangan lain kenapa saya memilih STT Abdi Sabda. Ya. Apa itu kira-kira yang membuat jatuh pilihannya ke STT Abdi Sabda? Pertama, karena beberapa dosen saya, misalnya Ibu Dorcas Orienti dari program magisternya dari STT Abdi Sabda. Hmm, Itu dosen penguji saya ketika skripsi. Memang merekomendasikan STT Abdi Sabda sebagai perkuliahan. Dan juga di lokasi tidak terlalu jauh untuk dijangkau. oke. Eh, Artinya karena ada informasi ya dari Ya, Pak. eh, ibu dosen, kemudian dari teman, dari pendeta ya, Ya, kemudian direkomendasi oleh ibu dosen juga ya. ya, Pak. Nah, kemudian kira-kira apa yang mendorong Miseria untuk memasuki program pasca sarjana ini? Apa namanya melatar belakangi Miseria sehingga harus studi S2? Hal yang melatar belakangi sebenarnya Pak memang dari dulu bahwa keinginan saya adalah ketika saya S1 itu memanfaatkan kemampuan orang tua saya untuk memberikan saya sekolah, dan juga saya melihat orang tua saya mendukung. Memang dari awal cita-citanya tidak mau berhenti sampai S1, sampai saya bisa, saya benar-benar jenuh untuk belajar. Dan kemudian saya benar-benar menyukai ilmu teologi, khususnya ilmu yang saya pilih karena saya memang benar-benar ingin mendalami ilmu teologi yang kemungkinan dan mungkin nanti sangat berguna tengah-tengah. Oke. Nah, adakah kerinduan untuk menjadi tenaga dosen?
Sejauh ini untuk menjadi tenaga dosen, Pak, belum terpikirkan sama sekali. Oke. Nanti kalau sudah pasca sarjana ini, magister teologi, apakah ini untuk menolong pelayanan kependetaan di BNKP atau untuk hanya menambah pengetahuan miseria? Eh, Tadi sih Pak pasti ada, pasti proses dan juga memang benar bahwa untuk menambah pengetahuan bahwa ketika pengetahuan kita itu terus bertambah, terus itu yang membantu kita dalam pelayanan. Oke, artinya eh, kesiapan diri dengan ilmu akan mempengaruhi kesiapan diri untuk melayani gitu ya. Ya, Pak. Oke, bagus. Nah, kemudian selain itu tadi untuk kerinduan yang mendalam untuk studi entah itu nanti pasca sarjana S2 dan S3 misalnya nanti lalu didukung oleh orang tua, adakah lagi yang mendukung misalnya sinode BNKP atau jemaat BNKP di mana Wisyria tinggal atau teman-teman juga mendukung, kira-kira bagaimana? Eh, Kalau sih Pak, kami perlu tapi kebetulan Bapak Pendeta Oklisman Gule juga salah satu tenaga kerja di Sinode itu sangat, dan dari teman-teman dan dari jemaat setempat juga untuk program studi pasca sarjana ini itu pendeta jemaat di mana saya berada itu turut berkontribusi sebelumnya untuk eh, kampus yang nah ini hingga akhirnya kami sama-sama menemukan STT Abdi Sab. Mantap, artinya sudah ada beberapa dukungan yang diperoleh oleh Miseria ya. Saya senang mendengar itu karena tanpa dukungan itu semua nanti bisa saja proses studinya bisa terbengkalai ya. Tapi kalau ada Ya, yang seperti ini, maka kita bisa jamin bahwa proses studi yang akan ditempuh oleh Miseria nanti di STT Absabda bisa berjalan dengan baik karena tidak hanya dari diri sendiri, mendukung orang tua juga, teman, pendeta, baik dari sinodal juga dari jemaat mendukung studi ini, proses studi ini. Senang mendengar informasi ini. Nah, sekarang kita bincang-bincang amin. soal tentunya nanti studi ini tidak hanya berdampak bagi Syria sendiri, tetapi juga bagi jemaat. Nah, dampaknya itu bagaimana? Apakah setelah studi atau sebelum studi? Itu yang kita bincangkan. Nah, bagaimana keterlibatan Miseria di jemaat lokal? Sekarang berada di jemaat apa? Di jemaat mana Miseria? BNKP mana? Eh, di Pak BNKP Hilim Baruza. Gay Limbaruze. Iya, Oke, Gay Limbaruze itu di kota Gunung Stoli atau di daerah Stoli Pak. Gunung Stoli ya? Iya. Oke. Siapa pendetanya? Pendeta jemaatnya? Pendeta Kamaludin Zai STH. Kamaludin Jai STH. Nah, pendeta apa namanya? Pendeta jemaat atau pendeta resort, pendeta distrik? Pendeta jemaat Pak. Pendeta jemaat. Itu terdiri dari berapa jemaat? Atau itu bagian dari klasis atau resort? Bagian dari resor Pak, resor satu. Resort satu ya. Ya, dari 20 jemaat.
Oh, 20 jemaat ya. Oh, besar sekali. Iya Pak, wilayah Resor 1 semua itu yang berada di sekitaran Kota Gunung Sitoli. Oke. Nah, di jemaat BNKP di Lembaruze tadi, bagaimana keaktifan Mei Meirana, apa namanya, Miseria waktu itu? Bagaimana keaktifannya? Apakah aktif di pemuda, apakah song leader, ataukah di pemain musik dan sebagainya? Apa keaktifan Miseria? Baik, Pak. Soal keaktifan, saat ini saya aktif di beberapa komisi, itu Hmm. terlibat dalam latihan, dalam minggu, yaitu melatih sermon, juga melatih anak-anak sekolah minggu dan kegiatan Sabtu Ceria, juga aktif dalam kegiatan komisi perempuan. Satu kali dalam sebulan dan di PA, di komisi pemuda, di komisi perempuan, di lingkungan. Karena kami termasuk gereja yang kecil, jumlah warga jemaat sekitar 189 jiwa. 189 jiwa. Iya, Pak. Dan itu pun tidak sebagian yang sudah rantau. Nah, pemuda-pemuda itu maksudnya 189 orang. Tidak, Pak, warga jemaat keseluruhan. Oh, di jemaat BNKP apa namanya Kilim baru. di Limbaruze ini 180 jiwa ya. Iya, Itu Pak. sekitar berapa kakak itu? Ada 20 atau 50, 30, 40 kakak ya? 33, Pak. 33 kakak. Oke, 33 kakak ya. Nah, kalau sudah aktif di sekolah minggu tadi juga di komisi pemuda, komisi perempuan, ikut aktif dalam juga kegiatan PA dan sebagainya. Hal-hal apakah yang akan dikembangkan nanti dalam studi pasca sarjana dari aktivitas itu yang menarik untuk didalami oleh Miseria? Apakah dari segi pendidikan Kristen, apakah dari segi etika, atau segi pastoral, atau segi manajemen gereja, bidang apa yang akan menjadi fokus utama dalam studi mas pasca sarjana ini? Bidang Tentunya, apa? Pak, fokus utama adalah di bagian pastoral, pendekatan pelayanan pastoral. Kenapa fokus pelayanan saya di situ? Karena pengalaman sebelumnya, eh, warga jemaat kan adalah ketika pendeta itu relasi langsung dengan mereka di luar dari ibadah di dalam gereja. Kemudian mereka itu, warga jemaat sekarang adalah kebutuhan mereka itu adalah kebutuhan didengar dan didengar, didukung, dibimbing, apalagi di tengah-tengah banyaknya program, tentu berfokus di, tentunya juga di bagian yang telah Bapak sebutkan tadi, baik dari segi di jemaat, mungkin sekarang saya merasa Hmm. saya masih memiliki kekurangan dalam menolong mereka, baik itu di bidang pendidikan dan juga dalam etika pembentukan karakter maupun dalam pelayanan praktis lainnya, seperti dalamnya membantu ini,
musik, meskipun untuk saat ini saya tidak begitu mahir dalam bermain musik maupun bernyanyi, tapi saya akan usahakan semampu saya untuk bisa mendalami ilmu tersebut. Oke. Nah, oke. Nah, kalau saya lihat dari judulnya di dalam gereja Lutheran dan implikasinya di tempat BNPT di Limbaruzo Resort 1 ya, Iya, Pak. itu judul skripsi Iya, ya. Pak. Itu judul skripsi. Iya, Pak. Apakah kedengaran ya? Halo? Oke, oke. Halo, dengar, Pak? Kedengaran ya? Nah, saya lihat dulu oh, apa namanya judul skripsinya ini sebentar. Ini banyak foto-fotonya ya. Oh ya ini. Eh, oke, ini tuh. Ya, ini disiplin gereja menurut ajaran Lutheran dan relevansinya menurut ajaran Lutheran ya. Ya, Pak. Nah, ini mengapa berbeda dia judul skripsi ini dengan apa namanya transkrip nilai. Kalau di sini kan Kebetulan, Pak. disiplin, kalau di ini kan pas dengan apa transkrip nilai pas dia. Tapi tadi di sini ini berbeda. Ini kan dua ini kita lihat ya sini disiplin gereja di dalam gereja Lutheran dan implikasinya di jemaat BNKP Hilim Barujo Resok 1. Itu kan judul itu sama dengan di transkrip nilai tadi. Nah, Iya, tapi di sini eh, di lembar persetujuan di beda lagi disiplin gereja menurut ajaran Lutheran dan relevansi dengan tertib penggembalaan BNKP. Ini tadi implikasinya di jemaat BNKP Halim Barujo Resort 1. Nah, di sini beda lagi lembar pernyataan keaslian disiplin gereja menurut ajaran Lutheran dan relevansinya menurut ajaran Lutheran. Ini mengapa berbeda-beda jadinya? sebenarnya Pak, ini kesalahan saya kemarin ketika pada masa revisi eh, beberapa lembar eh, yang Hmm, saya print itu ada oke. bagian yang belum saya revisi, dan kebetulan waktu penyerahan waktu itu eh, waktu di print kemarin saya belum memeriksa kembali bagian-bagian ini yang lembar-lembar ini. Oke. Baik lagi eh, apa namanya? Karena ini dokumen resmi dari Miseria, kalau bisa lagi kau perbaiki nanti khusus dirimu, boleh lah ya. Khusus Iya, dirimu Pak. aja. Nanti Baik. tentu baca orang nanti tidak sinkron dia ya. Iya, Oke. Lalu ketika saya baca transkrip nilai ini, misalnya eh, tadi kan kalau dari judul skripsi ini kan ini dogmatika ya, dogmatika eh, dan iya, Pak, tapi dia juga lebih ke historika, oh, ke historika. Pak. I- Nah, Sebenarnya ada dua bagian, dogmatika dan historika juga. nah ya disiplin gereja
menurut eh, apa namanya di dalam gereja Lutheran dan implikasinya Iya, di Pak. MPP Hilim Barujo. Nah, kalau Iya, Pak. sistem matematika ini, mengapa di pasca sarjana itu mengambil bidang pastoral? Itu yang mau saya tanya tadi. Di sini kan fokusnya praktika Eh, pastoral. Mengapa lari ke iya, situ? Nah, seperti karena yang sudah nanti saya sayang ketika nanti misalnya ada cita-cita, baik, Pak. Karena yang sudah saya katakan tadi bahwa saya memilih pastoral ini karena saya merasa bahwa saya punya kebutuhan untuk belajar dalam eh, pastoral dan juga saya memang sangat menyukai pastoral karena jujur Pak, judul skripsi ini sebenarnya tidak saya pertahankan ketika pengajuan judul skripsi ini sejak waktu kami masih seminar. Sebenarnya waktu itu saya berencana dari dosen kami meminta supaya jangan diganti lagi, tetap hmm, anu suaranya terputus di Syria. ya Pak. Begini Pak, saya memilih pratika pastoral karena saya memang suka bidang studi pastoral dan juga saya merasa mempunyai kebutuhan khusus untuk belajar lebih dalam lagi pastoral dan juga terkait dengan judul skripsi yang menjurus pada historika eh, judul saya skripsi ini eh, ketika waktu masa kuliah, tetapi ini judul skripsi yang ketika kami masih seminar. Nah, waktu itu inilah judul yang saya ajukan kan di Iya, apa ya, kurang kuat suaranya, nggak apa-apa. Nah, tapi ini nanti soal apa ya, ke depan, kalau misalnya nanti Miseria punya keinginan untuk studi lebih lanjut lagi setelah S2, atau S3 misalnya, kalau dilihat nanti dari rekam jejakmu dari historika dogmatika, lompat ke pastoral, lalu di S3 lagi nanti misalnya lompat ke bidang lain, maka Miseria tidak disebut dengan linear. Jadi sulit menjadi dosen karena dia tidak linear. Tapi kalau ya sejak dini Syria ingin jadi dosen, maka linearkan aja apa namanya studimu dari sarjana, pasca sarjana dan sampai nanti doktoral. Itu apanya? Kayak si linear. Tapi kalau misalnya hanya berhenti di pendeta saja, tidak mau jadi dosen, ya nggak apa-apa. Dia zigzag, dia lompat dari historika dogmatika ke pastoral itu. Nah, ya kalau tadi Miseria bilang saya ahli atau suka dengan pastoral, itu kan ya, terlihat dari transkrip nilai. Tapi transkrip nilai ini hanya begini ya, sedikit ya, hanya 12-13 mata pelajaran, mata kuliah selesai 164-46 ya. Atau masih ada ini iya transkrip Pak. nilai? Eh, Sepertinya masih ada sih Pak yang saya kirim ke masih ada selembar lagi. Oh gitu ya, oke. Ya, apa-apa lah. Karena ini kan kalau saya lihat ini seminar sejarah ini kan seminar sejarah A, sejarah kekristenan juga A.
Tetapi ketika bicara soal perjanjian lama, ini kan B. Nah, kemudian Iya, diakonia holistik B. Jadi Pak. praktek lapangan juga 1, 2, 3 itu B. Nah, artinya kalau Iya, saya Pak. lihat memang fokusnya ini sejarah yang ahlinya ya, secara nilai ya. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau nanti kami di sini di setiap bisa berbeda itu kita harus melihat kemampuan mahasiswa. Nanti kalau dipaksa dia ke pastoral, ternyata dia bidangnya sejarah, nanti sayang. Atau sebaliknya dia bidangnya pastoral, dipaksa sejarah, juga sayang. Karena yang studi itu kan miseria, bukan kami. Kami hanya mengingatkan bahwa supaya sukses studi itu dari passion kita aja, passion kita supaya mudah uh, running well nanti ya, jalannya bagus. Gitu. Oke, tidak apa-apa. Itu kan terserah apa namanya, terserah uh, Syria ya. Oke, itu soal Iya, aktivitas Pak. bersama. Nah sekarang saya mau tanya, kalau memang pastoral yang menjadi fokus dalam studimu nanti, saya perdalam lagi. Kalau di jemaat tadi memang sudah oke, sudah mengambil bagian di jemaat. Kalau di masyarakat, apakah ada aktivitas miseria yang berkaitan dengan pastoral nanti? Sehingga uh, miseria merasa saya harus menjadi pastoral, seorang pastoral, dan di jemaat saya membutuhkan keahlian pastoral. Apakah ada kegiatan miseria di masyarakat yang harus membutuhkan uh, ilmu yang lebih dalam sehingga pelayanan di masyarakat itu perlu di, ditambah pengetahuannya. Kira-kira apa kegiatanmu di luar gereja di masyarakat? Eh, Kalau kegiatan di masyarakat, Pak, eh, yang terkhusus atau bagaimana, memang tidak ada, memang tidak terlibat dalam eh, masyarakat. Bukan tidak terlibat karena memang di lingkungan sekitar kami tidak ada kegiatan kemasyarakatan. Eh, Paling pertemuan yang ada hanya saat pertemuan rapat desa. Nah, tetapi apa yang mendorong saya mengambil pastoral, eh, sebenarnya yang saya lihat pertama adalah dari kehidupan eh, jemaat dan eh, tempat saya tinggal, bahwa beberapa orang atau warga jemaat, meskipun saya tinggal bukan di tengah gereja kami, tapi seringkali mendengar bahwa kenapa ya pendeta itu tidak mengunjungi kita? Kenapa ya pendeta itu tidak melayani kita secara personal? Kenapa ya pendeta itu berfokusnya hanya di mimbar saja? Kenapa dia tidak mendatangi kita, menanyakan bagaimana kita hari ini? Kenapa dia tidak menguatkan kita secara langsung melalui firman Tuhan, mengajak kita beribadah? Saya pikir hal itu seharusnya tidak eh, tidak dibiarkan, menjadi perhatian tenaga pelayan. Hmm. Artinya eh, Syria melihat bahwa pelayanan pendeta itu kurang menyentuh jemaat Iya, secara nasional ya, sehingga iya Pak. itulah maka Syria memilih pastoral sebagai kajian di pasca sarjana ini. Nah, Iya Pak. kira-kira nanti Karena apa ke depan dalam studi pasca sarjana ini kira-kira apa yang digarap menjadi judul tesis? Kalau memang sudah melihat mengevaluasi pelayan pendeta yang kurang tanda petik kunjungan pastoral keluarga, PRT-nya, perkunjungan rumah tangga, kira-kira nanti judul tesis yang akan digarap itu kira-kira apa? mungkin judulnya tidak sempat terrealisasi di yang menyelesaikan, yaitu pelayanan pastoral bagi orang-orang
kena disiplin gereja. Hmm. Jadi orang-orang yang terkena disiplin gereja ya. Kalau misalnya di Iya, BNK, bagaimana rupanya orang yang kena disiplin gereja itu? Dibiarkan atau dilayani? Gimana kira-kira? eh, sebenarnya Pak kalau pelayanan eh, secara apa pelayanan kan tentu mereka tidak dilayani sebagaimana melayani warga jemaat lain, tidak dilayani seramisan, sakramen perjamuan kudus, kecuali mereka mau mengikuti penggembalaan. Tapi yang saya maksud di sini adalah ada beberapa orang, ada banyak di sini di tempat saya tinggal jemaat yang tidak mengikuti disiplin penggembalaan karena dikenakan disiplin gereja. Di sini saya melihat ada miskomunikasi bahwa pendeta juga tidak mau mengunjungi secara langsung untuk memberikan pemahaman, untuk melayani mereka apa sebenarnya yang mereka inginkan, apa sebenarnya yang mereka tidak pahami, atau bagaimana kita itu berkontribusi mereka supaya mau mengikuti penggembalaan tersebut. Begitu juga jemaat tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh pendeta, apa yang diinginkan oleh pendeta dari mereka. Di sini saya tidak mengatakan bahwa pendeta harus datang menyembah-nyembah mereka, tapi setidaknya dari pastoral counseling ini kita kan bisa tahu sebagaimana fungsinya kan fungsi pastoral itu kan kita harus bisa menyembuhkan, membimbing, menopang, memperbaiki dan memelihara. Nah, jadi kalau adanya saya karena ada buku yang saya baca bahwa ketika kita tidak melaksanakan konseling maka ini Hmm. Menurut data yang Syria lihat sekarang di BNKP itu berapa persen kira-kira jemaat yang mengalami eh, apa namanya hukuman disiplin gereja? eh, dari hampir banyak sih Pak. Maksudnya dari yang beberapa jemaat yang saya pelayanan dari masa kuliah, magang, itu hampir setiap itu pasti di setiap gereja itu ada orang yang dikenakan disiplin gereja atau di BNKP dikenakan sebagai tertib penggembalaan. Tapi yang saya lihat adalah tidak ada usaha juga untuk mendorong mereka itu mengerti bahwa mereka itu sudah berbuat dosa. Ya, yang saya maksud di BNKP tempatmu sekarang itu kan ada 189 jiwa tadi atau 33 kakak. Berapa orang dari 189 jiwa itu Uh, akan mengalami tertib ada ada empat Pak. empat orang ya? Empat Oke. keluarga Pak, Hah? empat keluarga. Oh, empat keluarga ya? Iya. Empat, empat keluarga ya? Empat keluarga yang kena tertib ya? Kalau mau tahu ini kan juga ada kaitannya dengan studium. Kalau mau tahu, kira-kira menurut teologi Luther, apakah ada disiplin penggembala gereja? Adakah Ada Pak, disiplin? ada Pak, Ada ya. ada. Ada Di, tulisan Luther tentang disiplin, tapi memang Luther tidak menggunakan kata disiplin. Dia menggunakan kalimat ekskomunikasi atau diban, artinya di bawah pelarangan. hmm, oke. Di buku apa itu nanti ditemukan di buku? Dari buku yang saya pakai, buku yang saya pakai waktu pada masa kuliah, Pak, eh, Hmm, itu bukunya buku bahasa Inggris, Theology of Luther, Martin Luther, dan lebih banyak di
Luther Watch. Oke, nanti dikaji lah itu, karena yang menulis tentang hukum penggembalaan atau siasat gereja itu lebih banyak pada Calvin ya. Iya, Yohanes Calvin, Pak. Tetapi sebenarnya memang sudah saya muat di skripsi saya, ada beberapa catatan Martin Luther yang sangat keras tentang ekskomunikasi ini, Pak. Ya, tapi yang paling banyak menyoroti disiplin itu Calvin. Tapi kalaupun nanti Iya, Pak. bukan Luther, dalam buku-bukunya, kalau di dokumen resmi sebenarnya tidak ada yang menyebut itu soal disiplin ya, karena dia baru keluar dari Katolik, dia tidak suka dengan Ya, disiplin, dia lebih suka pada dogmatika ya, ajaran-ajaran Luther. Ya, tapi sedikit dia menyinggung soal ekskomunikasi yang diajarkan oleh ya, Calvin. Oke, tidak apa-apa. Nanti lihatlah dari perspektif Calvin ya, iya. Luther ya. Nah ini berikutnya ya lah, karena ini harus kami pastikan bahwa kalian mahasiswa itu sudah melakukan kajian-kajian akademis ya soal apa yang hendak dia tulis supaya tidak memperlambat atau menyulitkan mahasiswa untuk mengerjakan proyek tesisnya. Apakah Iya, Pak. sudah ada menulis baik misalnya di BNKP apa warta jemaah apa nama buletin BNKP, nama buletin bulanan itu, nama buletin gereja secara sinodal. Kalau misalnya Buletin gereja. kalau misalnya di HKBP kan ada Immanuel, di GKPA ada Sibon Berita, di GKP Suara GKPI, itu buletin gereja yang diterbitkan annual atau sekali 2 bulan, sekali sebulan. Kalau di BNKP apa nama majalah gerejanya? Ada kira-kira? Hmm, kurang tahu, Pak. Oke. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Misalnya begini, adakah Miseria mengupas eh, topik-topik ini ya, baik secara akademis, lalu misalnya dipublikasi, entah kayak tadi di majalah gereja atau di koran-koran harian, atau mungkin dibagikan, diseringkan, didiskusikan bagi pemuda gereja atau pertua atau jemaat. Ada kira-kira melaksanakan kegiatan akademis seperti itu setelah tamat atau sebelum Belum. tamat ini? Belum ada ya? Atau menulis di apa di media-media akademia, akademi edu misalnya, ada Eh, atau di jurnal Sudirman, apa namanya jurnal Sudirman, pernah jurnal. ya? Jurnal, Pak, pernah setelah eh, menulis skripsi, kami diwajibkan untuk menulis jurnal. Nah, berarti judul skripsi ini sudah dipublikasi di jurnal. Itu masih belum dipublikasikan. Eh, Kemarin hanya baru sampai di tahap mid, dan untuk publikasinya dari orang yang mengurus jurnal tersebut mengatakan masih dalam tahap review. Oke, oh, oke. Belum ada ya dalam pemikiran tentang ini, eh, tentang apa namanya kajian-kajian pastoral ini ya, belum ada ya. Sama kajian-kajian disiplin tadi ya, belum ada ya. Enggak apa-apa. Nanti kita akan apa namanya eh, tindak lanjuti. Karena nanti kalau sudah pasca sarjana wajib hukumnya untuk mempublikasi jurnal-jurnal sebelum wisuda. Kalau tidak ada publikasi di jurnal, baik terindeks dan terakreditasi, misalnya Sinta 2, 3, 4, 5, 6, atau di jurnal-jurnal yang terindeks, nanti tidak bisa wisuda. Nanti Iya, Pak. sejak awal nanti harus belajar untuk menulis jurnal-jurnal di baik
di skala nasional, internasional, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari perbincangan kita. Nah, tentu ada hal yang eh, mesti Ria lihat dari eh, studi ini. Tentu punya visi yang cukup jauh ke depan. Apa visimu setelah studi ini selesai? Kalau saya sudah studi, sudah magister teologi Miseria, Areva, magister teologi MTK, maka bla 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 bla. Apa mimpimu? Mimpimu di dirimu, mimpimu bagi BNKP secara global atau BNKP eh, apa tadi Hiliriju apa lupa saya BNKP apa namanya ini Hilim Barujo. Apa mimpimu? Visimu lah. Silakan. Visi saya setelah saya selesai nanti magister teologi, saya akan menjadi yang mewujudkan pelayanan pastoral dengan tindakan nyata, eh, hadir di tengah-tengah jemaat, bukan hanya di ibadah, tapi benar-benar relasi dengan jemaat dan memperkuat mereka dalam bidang pastoral dan juga dan juga jadi pendeta yang memiliki pendidikan yang memadai dalam pelayanan. Ya, karena terputus-putus tadi apa miseria bisa diulangi sedikit lagi visinya. Agak terputus-putus. Boleh Pak. Uh, Visi saya setelah saya selesai kuliah magister teologi, saya akan menjadi pendeta yang mewujudkan pelayanan pastoral dengan tindakan nyata di tengah-tengah jemaat, menjadi pendeta yang melayani jemaat tidak hanya pelayanan di atas mimbar, tidak hanya pelayanan khotbah, tetapi juga pelayanan personal dengan mendengar apa keluhan jemaat, apa kebutuhan mereka yang dapat saya bantu, dan juga mewujudkan nilai-nilai pastoral dalam kehidupan jemaat. Oke, visi yang ideal ya ke depan, Ya, Pak. pendeta yang memiliki atau apa namanya mewujudkan tindakan pastoral bagi jemaat yang dilayani ya, dan tidak Ya, hanya pendeta mimbar tapi juga pendeta jemaat yang hadir dalam kunjungan-kunjungan pastoral di jemaat. Oke, semoga Tuhan menolongmu ya mewujudkan ini karena sekarang terima kasih Pak. pendeta eh, sangat sekarang itu pendeta sudah lebih pada seremonial, bukan lagi pendeta yang menggembalakan. Karena pendeta itu sudah tinggal di bait Allah dan tidak mau lagi turun ke masyarakat, ke bumi. Mereka hanya di surga, mengkhotbahkan surga, tapi tidak lagi mau membawa orang ke surga karena mereka sudah hanya berhenti di surga sananya, di singgah sananya. Semoga nanti Iya Pak. dia dapat menjadi contoh yang baik, membawa perubahan yang signifikan di BNKP, sehingga pendeta itu Amin Pak. tidak tinggal di mimbar, tapi pendeta itu bersama jemaat menolong mereka dalam penderitaan, pergumulan, dan kesakitan mereka. Oke, senang mendengar wawancara ini. Semoga nanti hasilnya memuaskan dan bisa memulai Amin. proses di SCT Abu Sabda untuk menambah ilmu magister teologinya. Semoga Tuhan menolong Amin Pak. keluarga untuk mendoakanmu, memberi support dana, memberi support dalam proses studi, tidak mengganggu proses studi,
karena studi kita nanti ada hybrid, Zoom, dan juga onsite. Jadi onsite itu Iya. lebih sedikit dan lebih banyak nanti online ya. Oke, terima kasih Miss Sheria. Saya senang Terima kiranya. kasih juga, Pak. Salam buat bapak mama ya. Iya, Pak. Silakanlah Miss Semoga Sheria berdoa untuk menutup pertemuan kita. baik, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saya ini kami bersyukur atas kekuatan-Mu yang mencurahkan dalam kehidupan kami. Semoga Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu dengan kita dengan penuh sukacita untuk melakukan wawancara untuk program studi pasca sarjana untuk STT Abdi Sabda. Kami bersyukur Bapak bahwa dari awal hingga akhir wawancara kami boleh bersukacita selama perbincangan wawancara yang dilaksanakan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, kiranya Pendeta sentiasa Tuhan berada dalam lindungan Tuhan, baik dalam pekerjaan, perjalanan hidup sehari-hari, juga di keluarga. Bapak, Tuhan juga yang memberkati pekerjaan Bapak Pendeta setiap harinya, baik sebagai tenaga pendidik maupun tenaga pelayan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, pada sore hari ini akan mengakhiri wawancara ini, biarlah Tuhan yang terus bekerja sampai pada akhirnya nanti bagaimana hasil yang Tuhan izinkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita foto ya. Kita buat jempol. Baik, Pak. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, makasih ya. Saya tutup zoomnya ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati Bapak. Bobo. Ya, Pak.